Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh Muryanto di channel ini. Pada pertemuan ini saya akan memberikan tutorial tentang aplikasi untuk editing audio, yaitu Audacity. Ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk editing audio, terutama yang sejenis. Tapi pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Audacity. Nah, software atau aplikasi ini paling saya suka. Kenapa? Yang pertama itu gratis atau open source. Ya, kita bisa download gratis dari Google. Kemudian ringan, ya, artinya tidak begitu memberatkan untuk kinerja komputer kita, kinerja laptop kita. Apakah itu RAM-nya 2 GB atau 4 GB masih bisa untuk menjalankan aplikasi ini. Kemudian powerful, ya, di situ banyak sekali aplikasi efek-efek atau tools yang bisa kita manfaatkan untuk editing audio. Nah, sebelum kita bahas tentang bagaimana mengoperasikan atau mencoba tools-tools pada aplikasi Audacity ini, alangkah baiknya kita tengok dulu sejarah dari aplikasi Audacity ini. Ya, di sini sudah saya tampilkan. Ya, ini awalnya Audacity adalah pertama kali dikembangkan oleh Dominic Mazzoni dan Roger Dannenberg tahun 1999, ya. Awalnya Dominic dan Roger ini adalah seorang ahli komputer. Ya, ahli komputer yang kebetulan mengambil kuliah juga di jurusan seni musik. Untuk si Mr. Dominic ini kebetulan mengambil bidang piano atau organ, kemudian si Mr. Roger ini di saksofon, ya, saksofon. Nah, kemudian berdua ini membuat sebuah project atau tugas dari kampusnya, Carnegie Mellon University, untuk membuat sebuah aplikasi pengolahan audio. Maka jadilah sebuah aplikasi Audacity ini. Ya, yang menariknya lagi, jadi beberapa tahun lalu saya pernah berkirim email ke Mr. Dominic kebetulan, dan ternyata Mr. Dominic ini baik sekali membalas email saya. Kemudian kita sharing, ngobrol tentang software Audacity ini, yang kebetulan dari hasil sharing tersebut ada yang mohon maaf privat, saya tidak bisa menyampaikan di sini. Ada juga yang bisa disampaikan ke publik. Intinya Mr. Dominic, terima kasih, softwarenya sudah saya pakai, softwarenya sudah digunakan oleh banyak orang gitu. Jadi silahkan menggunakan software tersebut untuk berbagai keperluan, ya. Baik sekali Mr. Dominic ini. Oke, kita balik lagi ke aplikasi yang tadi, yang software Audacity tadi. Ya, ini tampilan awal dari aplikasi software Audacity tadi. Yang pertama itu tampilannya seperti ini sebelum kita masukkan lagu, jadi masih kosong ini, belum ada gambar frekuensi yang biru, ya. Sedikit pengenalan mungkin untuk tools-toolsnya di sini sama seperti aplikasi yang lain, ada file, edit, view, transport, track, generate, efek, ya. Kemudian yang di sini yang sering kita pakai nanti adalah ada tombol pause, play, kemudian ada stop, sama ini adalah nanti untuk record atau untuk merekam, ya. Nanti untuk yang efek akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kita akan mencoba untuk bagaimana cara mengimport sebuah lagu atau membuka sebuah lagu untuk diedit. Caranya dari menu file, kemudian kita pilih open, ya. Nah, dari sini tinggal pilih lagu yang akan kita edit. Saya pilih ini misalnya. Ya, kita tunggu sebentar nanti. Ini tergantung dari seberapa besar atau lama durasi dari file tersebut. Kalau cuma durasinya cuma sedikit, cuma berapa detik, dia akan cepat loadingnya, importnya. Nah, tampilannya seperti ini. Apabila sudah
lagunya sudah terbuka, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, bisa kita play dari sini. Caranya play. Iya, dengar. Nah, kemudian apabila kita ingin stop, kita tinggal tekan tombol yang segi empat warna kuning. Ya. Kemudian kita akan belajar untuk memotong lagu. Fungsinya untuk apa memotong lagu? Bisa juga dari hasil potongan tersebut, misalnya bisa kita jadikan ringtone, atau bisa kita jadikan alarm di saat bangun pagi atau bangun tengah malam ya. Caranya kita blok bagian yang ingin kita hilangkan atau kita hapus. Misalnya kita ingin menghilangkan bagian yang belakang. Jadi kita blok dari tengah ke belakang. Ya, kita blok, kemudian kita tekan tombol delete. Nah, maka yang tengah sampai ke belakang ini akan terhapus. Jadi yang kita simpan nanti atau kita save adalah bagian yang depan ini yang akan kita jadikan ringtone. Nah, bagaimana kalau misalnya yang ingin kita hilangkan adalah yang bagian depan? Nah, caranya berarti kebalikannya, dari tengah, atau misalnya bisa juga dari depan, kita ke tengah, kemudian kita tekan tombol delete. Nah, maka yang belakang ini yang akan jadi ringtone nanti, atau yang akan kita gunakan. Nah, apabila yang tengah, bagaimana yang ingin diambil? Misalnya yang tengah nih. Nah, berarti dua kali, yang dari yang belakang dulu kita hilangkan, atau yang depan dulu. Setelah itu baru yang depan kita hilangkan. Maka tinggal tersisa yang tengah. Nah, seperti itu. Ya, itu yang open. Kemudian yang menghilangkan vokal ya. Jadi untuk menghilangkan vokal di Audacity ini tergantung dari lagunya. Tidak semua benar-benar hilang vokalnya. Ada beberapa lagu yang saat kita hapus vokalnya masih terdengar samar-samar atau masih terdengar sedikit terdengar gitu. Jadi tidak bisa terhapus sama sekali. Tapi ada juga salah satu lagu yang bisa terhapus sama sekali vokalnya. Ini sangat berguna untuk apa? Misalnya kita hobi karaoke, misalnya hobi menyanyi. Jadi dari musik itu bisa kita isi suara kita. Nah, caranya gimana? Kita blok. Kalau kita ingin blok semuanya, kita bisa tekan tombol Ctrl A pada keyboard. Kemudian dari menu efek, ya, dari menu efek kita cari vocal remover. Kalau di sini nggak kelihatan, kita mesti klik yang ini, yang bawah. Ya, kita cari di bawah ada tulisan. Nah, ini ada tulisannya vocal remover. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita tekan OK. Karena di sini saya ngambil lagu tidak ada vokalnya, jadi tidak bisa kita perdengarkan. Nanti Anda bisa latihan sendiri di rumah, nyari lagu terserah Anda yang Anda suka atau Anda ingin nyanyikan. Jadi tinggal caranya seperti itu. Kita blok, kemudian dari menu efek, kemudian pilih vocal remover. Jangan lupa ini nanti, kalau tidak kelihatan bisa ditekan segitiga yang kecil ini ke bawah. Jadi biar ininya muncul vocal remover. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah merekam suara kita. Ini kita hapus dulu biar kelihatan. Ya. Jadi untuk merekam atau record suara kita bisa menggunakan tombol ini. Saya akan coba klik tombol ini. Belajar editing audio dengan Audacity. Nah, kita stop. Nah, kita ingin dengar suaranya hasilnya seperti apa. Belajar editing audio dengan Audacity. Nah, seperti itu. Apabila Anda merasa kurang keras suaranya, bisa kita tekan yang ini, kita geser ke kanan, tapi jangan sampai mentok. Kira-kira aja. Belajar editing audio dengan Audacity. Ini akan terdengar lebih besar. Nah, ini bisa juga nanti untuk mengisi vokal. Misalnya Anda ingin mengisi vokal, ada lagu yang sudah dihilangkan vokalnya, Anda bisa mengisi vokal dari sini. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya saya akan membahas bagaimana cara merubah suara kita biar bisa seperti kalau Anda pernah menonton film kartun Chipmunk. Jadi suara kita bisa berubah seperti Chipmunk,
bisa berubah seperti monster yang seram ya. Itu nanti ada di bagian menu efek di sini ya. Nah, dari sini kita setelah misalnya project kita selesai, kemudian kita pilih yang menu file untuk menyimpan project kita ya. Dari menu file kemudian kita pilih yang export ya, kita pilih export. Kemudian di bagian save as tipenya jangan pilih yang MP3 karena beberapa ada yang tidak bisa, tapi pilih yang WAV ya, pilih yang WAV. Nah, kemudian di sini kita beri nama misalnya latihan 1. Nah, setelah itu baru kita save. Setelah itu baru kita save, oke. Nah, nanti di Windows Explorer tinggal kita buka di tempat kita menyimpan tadi. Nah, file tersebut sudah bisa kita gunakan misalnya untuk latihan, untuk ringtone kita, untuk kita dengarkan lagi di kemudian hari atau di waktu-waktu senggang gitu misalnya. Ya, itu saja pertemuan kita untuk editing audio dengan Audacity di pertemuan yang pertama ini. Jangan lupa saksikan terus channel ini. Berikutnya saya akan membuat tutorial tentang editing audio dengan Audacity ini untuk penggunaan efek dan penggunaan multitrack ya. Jadi membuat beberapa track di software Audacity ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.